Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 14 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 7. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Sai unang paingot-ingot takka dosa ni haposo oku dohot pangalau sikku. Saya ingot ma'au ali Jehovah hobartu asini roham ala ni denggan ni basam. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, masa muda adalah masa yang penuh energik, penuh semangat dan bergairah. Tetapi seringkali juga di masa itu kita kurang bijaksana, mudah terpengaruh dan seringkali bertindak gegabah. Saat itulah kita membuat pilihan-pilihan buruk, melakukan kesalahan yang akhirnya harus disesali, atau bahkan hidup dalam dosa yang terang-terangan. Tetapi tentang tindakan dan perbuatan dosa ini sesungguhnya tidak sedang berbicara soal usia. Namun bagaimana sikap kita tentang pengalaman masa lalu yang sering membuat kita akhirnya penuh penyesalan. Ini perlu kita evaluasi dan belajar dari sikap Daud. Daud mengalami hal yang demikian, tetapi dia tidak mencoba menyembunyikan atau membenarkan kesalahan-kesalahannya. Dia jujur di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, kita semua memiliki masa lalu, entah itu masa muda atau masa-masa lain di mana kita telah jatuh dan berbuat dosa. Mungkin ada kata-kata kasar yang pernah kita ucapkan, tindakan yang melukai hati orang, keputusan yang mementingkan diri sendiri, atau kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan. Dosa-dosa ini jika tidak dibereskan bisa menjadi beban berat yang menghantui dan menjauhkan kita dari Tuhan. Maka seperti Daud, mari kita jujur kepada Tuhan dan memohon untuk berkenan mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Ini menjadi sebuah permohonan yang luar biasa. Daud tahu bahwa Allah adalah Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Namun ia memohon agar Tuhan tidak mengingat dosa-dosanya. Apa maksudnya ini? Dalam hal ini harus kita pahami juga bahwa Tuhan benar-benar melupakannya, bukan dalam arti dia amnesia. Allah adalah Tuhan yang sempurna, namun tidak mengingat di sini berarti Tuhan tidak akan lagi memperhitungkan dosa-dosa kita itu sebagai penghalang hubungan kita dengannya. Ketika Tuhan mengampuni, dia menghapusnya seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan dia tidak akan lagi mengungkitnya. Inilah anugerah yang indah bagi kita. Oleh sebab itu, milikilah keberanian untuk mengaku dosa. Jangan biarkan rasa malu dan rasa takut menghalangimu untuk jujur di hadapan Tuhan. Pengakuan adalah langkah pertama menuju pemulihan dan kebebasan. Selanjutnya kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada kepastian pengampunan. Di dalam Yesus Kristus, dosa-dosa kita telah ditebus. Darahnya telah menghapus segala kesalahan kita. Maka hidup kita saat ini adalah hidup dalam anugerah, bebas dari beban masa lalu dan dosa-dosa kita serta kesalahan-kesalahan kita. Bangkitlah dan hiduplah dalam kebebasan yang diberikan oleh anugerah Tuhan. Fokus pada kasih setia dan kebaikannya yang baru setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.